Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Balai Perangan TV. Seperti biasa, hari ini ketemu lagi bersama saya Rosmayanti di program podcast siang hari ini. Seperti biasa, kami akan menyajikan informasi yang menarik dengan bahasan yang informatif. Dan seperti hari ini, kami sudah kedatangan tamu yang sangat luar biasa, cantik sekali, seorang ibu, Masya Allah. Jadi kita langsung sapa saja, ada Ibu Melati Usman ya, sebagai Kepala OJK Tasikmalaya. Selamat datang Ibu, gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah, terlihat ya dari senyumnya yang sumringah sekali ya, sehat sekali. Terlihat ya, dan Alhamdulillah. selalu diberikan kesehatan ya, Balai Perangan TV. Nah, tadi sudah disampaikan bahwa kita akan menyampaikan informasi yang informatif. Dan tentunya seperti hari ini, kita kedatangan dari OJK ya, Otoritas Jasa Keuangan. Dan dalam hal ini, berbicara tentang literasi keuangan OJK. Kita akan berbicara nanti bersama Ibu Melati tentang investasi ilegal dan pinjol ya Bu ya? Yes. Dan pinjol ilegal atau pinjaman online. Dan Balai Perangan TV, informasi ini akan memberikan banyak sekali hal yang penting dan berharga untuk Balai Perangan TV sekalian. Jadi ikuti keseruan kita hari ini. Nanti saya akan ngobrol dengan Bu Melati. Langsung saja tanpa berlama-lama ya. Bu Melati, dalam hal ini kita akan berbicara terkait literasi keuangan Ibu ya? Yes. Tentang literasi keuangan, karena memang sesuai dengan concern Ibu sebagai Kepala OJK Tasikmalaya. Ada beberapa hal Bu nanti yang akan Rosma tanyakan, yang akan saya tanyakan keterkaitan dengan literasi keuangan. Tapi sebelum daripada itu, berbicara OJK mungkin ada sebagian orang yang belum tahu OJK itu apa, yang mungkin tidak punya kaitan dengan OJK. Tapi dalam hal ini kita berbicara literasi ya Bu, literasi keuangan. Boleh Ibu sampaikan OJK atau Otoritas Jasa Keuangan itu tuh apa sih Bu? Boleh disampaikan. Makasih Bu Rosma. Pertama sekali kami sangat senang berada di kabar Priangan pada siang hari ini. Kami merasa bahwa literasi mengenai keuangan itu memang harus terus-menerus digencarkan, digelorakan. Nah, menarik pertanyaan Bu Rosma tadi. Jadi, Bu Rosma tahu nggak kapan OJK ada di Tasikmalaya? Kurang tahu. Boleh disampaikan sekalian ya? Jadi OJK, Otoritas Jasa Keuangan itu mulai berdiri atau dibentuk negara pada 22 November 2011. Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. OJK ini adalah lembaga negara yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan, baik di sektor perbankan, pasar modal, dan sektor jasa keuangan non-bank, seperti misalkan asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Nah, OJK Tasikmalaya itu sudah mulai ada sejak OJK berdiri. Berarti sejak 2011. Jadi kita sudah hampir 13 tahun ya. Iya, 10 tahun lebih. 10 tahun lebih ya, sudah 10 tahun lebih. Cuman menariknya gini juga. Saya pernah tes case beberapa kali. Tahu nggak singkatan dari OJK gitu kan? Ada yang bilang Otoritas Jasa Kesayangan gitu kan. Ada yang melesetnya kejauhan banget, kesayangan gitu. Ada yang bilang Otoritas Jasa banyak macam-macam lah gitu. Nah, jadi dari setelah hampir lebih 10 tahun masih ada yang kayak gitu, rasanya memang kita harus lebih sering lagi gitu untuk berinteraksi dan menggencarkan mengenai literasi keuangan. Jadi sekali lagi OJK berdiri dan hadir di NKRI ini untuk mengatur, mengawasi dan melindungi seluruh kegiatan di sektor keuangan di Indonesia. Oke. Nah, Balai Perangan TV baru di awal ya kita sudah dapat daging nih, informasi yang menarik sekali bahwa tadi OJK itu memang lingkupnya di Indonesia ya Bu ya, dalam bidang keuangan. Nah, dalam hal ini ketika tadi Ibu menyebutkan bahwa OJK ini adalah lembaga negara, tentu punya peran dan fungsi ya Bu. Nah, boleh disampaikan nih ke Balai Perangan TV supaya tidak lagi nanti ada kalimat yang meleset OJK Otoritas Jasa Kesayangan, nggak ada ya kalau sudah nonton ini. Nah, dalam hal ini peran atau fungsi OJK itu apa saja sih Bu? Boleh disampaikan? Izin saya baca supaya kita lebih clear ya. Jadi peran OJK itu adalah mengatur, mengawasi kegiatan di sektor jasa keuangan serta melindungi
kepentingan konsumen dan masyarakat dalam kaitannya ketika mereka melakukan transaksi di sektor jasa keuangan. Fungsinya, OJK itu menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan, memelihara stabilitas sistem keuangan secara aktif sesuai dengan kewenangan, dan memberikan perlindungan terhadap konsumen dan masyarakat. Nah, jadi peran dan fungsinya seperti itu, Bu Rosma, sehingga apapun aktivitas keuangan yang mungkin mengganggu stabilitas sistem keuangan itu kami berkewajiban untuk ikut berkontribusi, melakukan peran kami, memastikan dan memelihara kestabilan itu. Berarti ketika hari ini OJK berbicara keuangan tidak hanya tadi dikatakan bahwa OJK itu adalah lembaga negara. Berarti termasuk perlindungan juga ya Bu, melindungi mereka yang memang punya kaitannya dengan OJK. Iya. Berarti tidak lepas begitu saja ya Bu ya? Tidak. Dalam OJK ini. Terus ketika kita berbicara keuangan, marak sekali informasi atau berita tentang pinjaman online ilegal, atau ada banyak maraknya kasus judi online. Nah, pandangan Ibu terkait fenomena tersebut gimana sih Bu dalam hal ini? Jadi ini memang jadi persoalan kita bersama. Bu Rosma, terima kasih pertanyaannya. Saya mau balik dulu. Kenapa sih pinjaman online itu muncul? Pinjaman online dulu ya, belum ada kata-kata ilegal nih. Nah, pinjaman online ini itu dulunya ya, dimulai sejak tahun 2010-an. Jadi pada saat itu internet sedang marak, teknologi sedang berkembang, ya kan, lagi naik daunnya. Itu dimulai di Inggris, Bu Rosma. Jadi ada sekelompok anak muda yang membantu rekannya yang membutuhkan dana untuk mendapatkan dana karena mereka berada di remote area, di desa gitu. Mereka butuh dana untuk usaha, tapi nggak ada uangnya, nggak ada dananya, nggak butuh modal. Nah, jadi mereka kemudian menghubungkan dengan menggunakan teknologi berbasis internet, menghubungkan si yang butuh dana ini dengan orang yang memiliki dana, ya kan? Kemudian hal itu berkembang, karena kemudahan dengan teknologi yang ada, perkembangan internet, hal itu kemudian menjadi marak di mana-mana. Nah, berarti berawal dari sana. Berawal dari menggunakan internet, menggunakan teknologi untuk menghubungkan pihak yang membutuhkan dana kepada pemilik dana, dan harus kita cermati di sini, kebutuhan dana itu adalah untuk hal yang produktif dan mendesak, mungkin ya, bisa jadi. Dan produktif. Iya, produktif. Ya kan, produktif. Mendesak, kalau nggak produktif kita mungkin mereka nggak akan gunakan, ya kan? Ya kan? Nah, jadi dia produktif dan mungkin layak banget waktu itu proyek tersebut didanai kan, sehingga terjadi. Gitu asal muasalnya. Nah, di Indonesia berkembang, termasuk Indonesia, perkembangan itu termasuk juga di Indonesia. Kemudian di 2016 OJK menerbitkan peraturan mengenai pinjaman online ini pertama kali. Karena ternyata di tengah masyarakat terjadi fenomena banyak menggunakan, ya kan, lalu terjebak dengan kegiatan pinjaman tersebut. Karena sepertinya dari data yang ada, kegiatan pinjaman online yang ada di Indonesia ini masih bersifat konsumtif, ya kan. Nah, kemudahan teknologi ini kemudian dimanfaatkan oleh sebagian pihak dengan membuat situs-situs yang menawarkan pinjaman online yang tidak terdaftar di OJK. Berarti itu yang dikategorikan sebagai ilegal. Itu yang dikategorikan sebagai pinjaman online ilegal. Jadi pinjaman yang menggunakan basis teknologi dan internet yang tidak berizin dan terdaftar di OJK. Dan itu marak, Bu. Barak Mbak Rosma. Dan ini sangat meresahkan kita karena attitude atau behavior dari pinjaman online ilegal ini melakukan penagihan yang tidak beretika, ya kan, mengambil data di dalam handphone kita gitu, karena dia tidak terikat dengan
ketentuan tata kelola yang dipersyaratkan oleh lembaga pengawasnya. Dan ini memang sudah menjadi tugas kami untuk melakukan pemberantasan terhadap pinjaman online ilegal ini. Kaitannya dengan judi online, dari beberapa data yang ada di kami, terlihat bahwa banyak pihak atau banyak orang yang ingin berjudi online ini menggunakan pinjaman online sebagai modal awalnya. Nah, ini kan sangat riskan ya, membentuk sebuah lingkaran yang sangat berbahaya. Terputus ya, kalau sudah berbentuk lingkaran ikatan itu susah. Jadi itu yang memang kita pada siang hari ini kami berniat untuk mengingatkan bahwa mari kita gunakan pinjaman online yang ada itu untuk benar-benar kebutuhan kita yang sifatnya urgent itu, dan upayakan itu yang sifatnya produktif, yang tidak konsumtif. Kira-kira dan Bu Rosma tahu nggak perbedaan antara kepentingan dan kebutuhan? Iya. Nah, jadi kita tanya dulu nih, kalau ini keinginan kita atau kebutuhan? Kalau memang kebutuhan, kita belum ada uangnya, ya kita coba gunakan pinjaman online tersebut. Ada fasilitas tersebut, negara menyediakan, negara mencoba melindungi, membuat ketentuannya, tapi pastikan kita pinjamnya pun sesuai dengan kemampuan bayar kita. Ya kan? Jadi kebutuhan, kemampuan bayar perlu sangat dipertimbangkan ketika kita menggunakan pinjaman online. Dan please gunakan yang terdaftar. Jangan sampai yang ilegal. Jangan sampai yang ilegal. Karena lebih banyak resiko atau dampak negatif yang dirasakan daripada kita menerima sedikit katakanlah keuntungannya gitu ya. Iya. Satu hal tentang pinjaman online, dia mudah didapatkan, tapi ingat, dia harus kita bayar juga. Karena hutang ya. Karena dia hutang. Iya kan? Jadi mari kita bijak menggunakan fasilitas ini. Baik. Nah, Brand TV begitu berbicara terkait fenomena pinjaman online dan judi online ini, memang betul dikatakan bahwa kita harus bisa membedakan antara kepentingan dengan kebutuhan ya Bu ya. Jadi bagaimana hari ini era transformasi digital yang begitu mudahnya kita mengakses segala sesuatu itu bukan banyak memberikan dampak negatif, tapi kita harus lebih bijak supaya bagaimana hari ini dampak positif bisa kita terima ya Bu. Karena justru kemudahan teknologi saat ini seperti yang sudah tadi Ibu katakan, berbeda pasti ketika meminjam lewat pinjaman online, katakanlah yang ilegal apalagi ya Bu ya, dengan kita meminjam ke bank. Itu sudah pasti katakanlah prosedurnya sudah jelas gitu. Karena tadi apakah itu kebutuhan ataukah kepentingan? Keinginan. Apakah keinginan? Kemudian kalau berbicara Bu, misalkan nih, orang itu ya dibilang butuh banget karena memang dia tidak punya tabungan. Nah, dalam hal ini gimana sih caranya supaya ya dengan adanya transformasi digital ini yang di Play Store tuh banyak banget aplikasi yang nawarin, atau misalkan kita nonton di YouTube banyak iklan-iklan yang dengan bunga 0,0 sekian persen, orang nggak ada yang tertarik gitu. Nah, dalam hal ini gimana sih gitu untuk menghadapi era transformasi digital dengan kaitkannya pinjaman online itu supaya kita tidak terjerat tuh apa sih? Sebelum nanti kita akan berbicara resiko dan lain sebagainya, gimana sih? Jadi memang balik lagi nih Bu Rosma, ini kalau bicara bagaimana, saya akan coba dari ini ya. Saya tidak akan mengabaikan kebutuhan kita pasti selalu ada, ya kan? Tentang sekarang kayak mana caranya memenuhi kebutuhan itu, ya kan? Nah, agar kita tidak terlalu mudah gitu untuk meminjam, maka memang jangan terlalu cepat ngeklik lah, gitu. Itu satu dulu ya. Gunakan jari dengan bijak ya. Jempol kita itu kita harus coba tahan dikit, ya kan? Kita jaga itu. Kalau dulu ada istilah mau sehat dan kuat tuh minum jamu gitu kan. Nah, jamu ini bisa kita elaborasi dikit, harus jaga mulut kita karena dengan membatasi konsumsi
kita bisa sehat juga kan. Iya. Nah sekarang saya mau tambah satu lagi, selain jaga mulut juga harus jaga jempol juga. Jaga jempol. Nah, jadi Karena jangan sekali klik, wah. jangan terlalu cepat klik, Iya. jangan terlalu cepat klik, karena memang kesannya sangat memudahkan. Iya. Nah, yang kedua mungkin ya kita coba benar-benar hitung ulang apakah ini benar-benar kebutuhan gitu. Kalau memang itu benar kebutuhan ini kan kalau saya ya kalau dia sifatnya primer, ya mungkin kita mau nggak mau harus gunakan lah pinjaman yang tersedia gitu. Kalau dia sifatnya sekunder, mungkin kita bisa tunda dulu untuk ini. Karena ini balik lagi ke ini Bu, konsep ada yang namanya konsep kan pendapatan kita itu terdiri dari pendapatan kita itu bisa kita gunakan untuk konsumsi, kita bisa gunakan untuk menabung, kita bisa gunakan untuk investasi, ya kan? Sebenarnya kebutuhan kita itu akan erat kaitannya dengan konsumsi yang akan kita lakukan. Nah, kita harus bertanya memang. Jadi mohon maaf nih, saya tidak sekali lagi saya tidak mencoba untuk mengabaikan kebutuhan yang ada, tapi mari kita sama-sama mulai dari saat ini ke depan benar-benar bertanya, is it really our need gitu, atau ini hanya keinginan kita aja. Nah, mudah-mudahan dari situ kita bisa menunda sedikit, dan dengan menunda itu kita nggak buru-buru meminjam. Nah, dengan tidak buru-buru meminjam, mudah-mudahan kita bisa sedikit menabung. Ya kan, dan mudah-mudahan dengan sedikit menabung, ketika nanti ada kebutuhan mendesak di kemudian hari, instead of kita menggunakan pinjaman, kita menggunakan tabungan kita. Nah, memang Bu, nggak mudah ini mudah dikatakan, tapi pada kenyataannya akan sangat sulit. Implementasinya sulit. Akan sangat sulit Bu, aku yakin banget. Tapi mari kita coba implementasikan teori ini bersama-sama. Mari gitu Bu Rosma. Mudah-mudahan kita bisa menciptakan masa depan yang lebih baik. Lebih baik. Baik. Nah, Bu Melati ngobrol-ngobrol soal investasi dan menabung. Mungkin orang agak ambigu atau belum tahu gitu ya. Perbedaan antara menabung dengan investasi itu apa? Karena kan itu sangat berdekatan sekali gitu katanya. Gimana tuh soal perbedaan? Makasih pertanyaannya. Jadi kita bisa bedakan dari 6 aspek nih. Dari aspek tujuan, aspek risiko, aspek keuntungan, aspek likuiditasnya, aspek jaminan, aspek instrumennya. Ya, saya mulai dari aspek pertama ya. Boleh. Tujuannya. Kalau tabungan itu bertujuan untuk dana darurat atau kebutuhan jangka pendek. Kalau investasi bertujuan untuk pertumbuhan kekayaan kita jangka panjang. Ya kan? Risikonya untuk tabungan dia rendah. Karena dananya tetap dan aman di bank atau di tempat kita menyimpan. Ya kan? Risiko investasi bervariasi, tergantung nanti dari instrumen yang kita punya. Ya kan? Keuntungan tabungan tentunya rendah karena kan dia aman banget. Hanya mendapat bunga atau bagi hasil. Kalau investasi keuntungannya bisa sangat tinggi, tergantung dari strategi kita, karena memang jangka panjang, ya. Dan tergantung instrumen nanti. Nah, likuiditas tabungan kita bisa ambil kapan saja. Kalau untuk investasi sekali lagi bervariasi, tergantung jenis instrumen lagi. Biasanya kalau saham bisa sangat liquid, bisa juga sangat jangka panjang karena kita mengharapkan capital gain ataupun dividen. Untuk jaminan, tabungan tuh dijamin Bu Rosma. Ada jaminan oleh LPS. Nah, kalau untuk investasi memang tidak bisa dijamin. Kita bisa akan alami untung dan rugi. Nah, untuk instrumennya, tabungan itu biasanya hanya berupa rekening tabungan atau deposito. Investasi itu bisa saham, obligasi, reksadana, properti, emas bahkan sekarang. Kalau deposit masuknya ke? Deposito masuk ke tabungan. Tabungan. Jadi mari kita perbanyak tabungan kita Bu. Tapi yang sulit satu kayaknya. Konsisten. Itu yang sulit kayaknya. Konsisten itu di mana-mana tuh memang jadi momok. Kata konsistennya jadi momok. Contoh saya tuh punya target turun berat badan Bu Rosma, ya kan, dengan pertimbangan kesehatan. Di 1 minggu pertama sangat konsisten untuk menjaga asupan, makan dan mengeluarkannya, lari dan lain-lain. Nah, begitu minggu kedua, ketiga, waduh, mulai ada. Konsistensi itu bisa kita dapatkan dengan
membuat komunitas-komunitas. Itu akan menguatkan kita untuk menjadi konsisten. Saya nggak tahu apakah kita bisa setelah dari sini anak-anak kita, adik-adik kita bikin kelompok menabung bersama, atau kita bikin hari menabung bersama, misalkan tiap Jumat kita sisihkan 10.000 atau kita sisihkan 5.000 bersama komunitas gitu. Walaupun nanti uangnya kita taruh di deposito ya, jangan dikasih ke orangnya, itu timbul masalah baru lagi tuh kalau gitu. Tapi poin saya, konsistensi bisa kita bangun dengan membuat komunitas-komunitas terjaga gitu. Baik. Nah, Baraya Priang TV, jadi jangan salah mengasumsikan atau mendefinisikan lagi antara investasi dengan menabung. Tadi sedikit itu memang yang bisa lebih lebih mudah kita bedakan itu kalau menabung itu jangka pendek ya Bu ya. Yes. Kalau investasi itu jangka panjang. Yes. Jadi dari sana kita sudah bisa membedakan di Baraya antara investasi dengan menabung. Jadi kalau untuk kebutuhan yang sifatnya konsumtif itu bisa ya Bu ya, kita pakai dengan cara menabung. Entah itu mau di rekening atau bank, enggak boleh ya Bu ya. Boleh. Atau misalkan di rumah kayak tadi misalkan tiap Jumat kita nabung atau apa, itu lebih mudah kita juga ambil ya. Tapi tetap harus dengan tadi konsisten kuncinya ya Bu. Nah, kita balik lagi nih Bu ke pinjaman online dan judi online. Dalam hal ini apa sih Bu dampak atau resiko yang akan pasti diterima, karena segala sesuatu pasti ada konsekuensinya Bu ya. Nah, apa sih dampak yang akan diterima oleh si peminjam atau si pelaku judi online lah katakanlah dalam hal ini ketika bertransaksi seperti itu Bu? Kalau kita pinjaman online ilegal dulu ya, yang jelas itu akan sangat berdampak pada berdampak pada finansial, pasti rugi aja. Kenapa? Pinjaman online ilegal itu akan memberikan bunga yang sangat tinggi. Dia pasti tidak akan menggunakan bunga sebagaimana dipersyaratkan oleh ketentuan. Yang kedua, pinjaman online ilegal ini seperti tadi karena dia tidak dibatasi mengakses data, dia akan mengambil data konsumennya dengan membabi buta gitu ya. Lalu tentunya pinjaman online ilegal ini ketika menagih pasti akan juga seringkali tidak beretika gitu. Jadi akan berdampak pada keresahan, ketidaknyamanan. Mungkin 3 hal itu dulu aja yang aku Bu Rosma. Baik. Nah, dalam hal ini tentunya ada langkah penyelesaiannya Bu. Setiap masalah itu pasti ada solusinya. Nah, kalau misalkan kita hari ini masih berbicara soal pinjaman online, terkhususnya pinjaman online ilegal nih. Misalkan ada kasus seseorang yang meminjam online uang pinjaman online yang ilegal, kemudian katakanlah dia tuh terjeratnya itu sudah kemana-mana. Nah, solusi yang kiranya tepat untuk orang tersebut itu seperti apa? Karena kayaknya banyak gitu di lapangan kalau kita berbicara realita hari ini, apalagi dengan banyaknya aplikasi yang sebanyak itu di Play Store, minjam di sini, dia pusing gitu. Dengan misalkan jatuh tempo tanggal sekian, dia kerepotan. Itu gimana Bu kira-kira? Yang pertama, mohon maaf nih, pertama tuh memang segera lunasi aja seluruh pinjaman. Lunasi, ya? Harus segera dilunasi karena kan kita udah dapat uangnya. Kita harus fair juga. Ya kan, kita udah nikmati uang dari penyedia dana itu walaupun dia ilegal, segera kita lunasi. Kalau masalah dari mana lunasi nanti dulu lah ya kan. Itu kita coba cari. Kunci utama lunasi gitu ya. Lunasi dulu. Yang kedua, laporkan ke Satgas Pasti. Oh, itu nanti akan kita bahas ya? Ya, itu nanti insya Allah kita akan bahas setelah ini. Kita laporkan ke Satgas Pasti. Lalu yang ketiga, kita coba redam keinginan konsumsi kita. Kita coba tunda gitu keinginan konsumsi kita. Yang keempat, kalau ada penagihan tidak beretika, laporkan ke polisi, jangan sungkan-sungkan. Yang kelima, jangan akses pinjaman online ilegal lagi. Jangan akses lagi. Jadikan itu sebagai sebuah pelajaran ya Bu. Jadikan sebuah pelajaran. Dan jangan sungkan-sungkan kalau ada nomor-nomor telepon yang tidak dikenal, diblokir aja, Bu Rosma. Diblokir aja. Yang jelas, yang pertama harus lunasi dulu. Karena itu memang ada hak orang lain yang kita ambil kan. Jadi kita harus kembalikan gitu, utang itu. Dan yang paling penting berikutnya, laporkan ke Satgas Pasti agar Satgas Pasti bisa melakukan penindakan atau pemblokiran atas pinjaman online ilegal ini, sehingga pinjaman online ilegal ini tidak akan aktif lagi nanti. Baik.
Nah, tapi kalau berbicara penagihan nih Bu, yang tadi, laporkan saja ke pihak berwajib ketika memang si penagih tidak beretika. Dalam hal ini ketika misalkan si penagih membalikan bahwa ya dia kan punya hutang gitu, saya wajib untuk menagih. Nah, dalam itu seperti apa Bu? Beretika dalam tanda kutip itu seperti apa gitu dalam proses penagihan? Beretika dalam proses penagihan tuh tidak akan mengancam, tidak akan mengintimidasi, mengingatkan iya, tapi mengintimidasi tidak. Tidak mendatangi rumah dengan membawa senjata tajam gitu. Nah, itu contoh-contoh yang tidak beretika tuh seperti itu. Berarti kalau di luar daripada itu ya berarti kita tidak perlu ya. Tidak perlu. Tapi kalau misalkan masuk kategori itu kita wajib untuk melaporkannya. Baik. Nah, berbicara masih dengan pinjaman online, sebelum nanti kita akan berbicara soal Satgas Pasti ya Bu ya. Nah, saking maraknya kasus-kasus di luaran sana, apalagi dengan kemudahan di era transformasi digital, kita tahu bahwa ketika ada proses peminjaman online, apalagi di ilegal, apalagi dengan akses yang mudah, katakanlah tidak perlu ada orang kedua, orang ketiga, kecuali paling kayak nyantumin nomor telepon dan lain sebagainya, tentu itu kan masuk dalam kategori data diri. Nah, dalam hal ini berbicara soal data, informasi pribadi itu selalu aja ada orang yang melakukan modus kejahatan dengan misalkan mengambil atau ada pencurian data nih, katakanlah hacker gitu. Nah, dalam hal ini itu seperti apa sih Bu kita sebagai seorang peminjam gitu? Kita butuh tapi ada juga resiko yang harus diterima selain tadi kita tidak bisa membayar atau juga misalkan uang yang sudah kita terima dengan tagihan sekian, kemudian data pribadi kita diambil nih, dicuri sama orang, muncullah nih tagihan kan, padahal kita nggak pakai gitu misalkan. Itu gimana? Langkah pertama kita bisa datang ke OJK, minta data slick. Nanti dari situ kalau memang benar-benar tidak pernah melakukan peminjaman, pihak bank atau pihak yang tertera di dalam slick itu bisa dihubungi dan konfrontasi gitu ya, akan dicari prosedurnya. Lalu kalau memang benar-benar nggak pinjam, Bu Rosma, jangan sungkan-sungkan untuk diabaikan aja. Kalau benar-benar tidak pernah meminjam, tidak pernah melakukan apapun, diabaikan aja. Dan laporkan ke Satgas Pasti nomor tersebut. Laporkan ke Satgas Pasti nomor tersebut. Kalau kita benar-benar tidak pernah melakukan hal tersebut. Kalau memang kita tidak pernah melakukan hal tersebut, jadi langsung saja dengan melaporkan ya yang paling pertama. Nah, terus ngobrol-ngobrol soal pelaporan. Tadi Ibu bilang ada Satgas Pasti di OJK ini. Satgas Pasti itu apa sih Bu? Bisa disampaikan? Ya, Satgas Pasti itu adalah Satgas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal. Satgas Pasti ini, izin supaya lebih fix ya, saya izin menggunakan data. Satgas Pasti adalah forum koordinasi yang terdiri dari otoritas jasa keuangan, kementerian, dan lembaga untuk melakukan pencegahan dan penanganan kegiatan usaha tanpa izin di sektor keuangan. OJK berdasarkan pasal 247 Undang-Undang P2SK, Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, mengamanatkan untuk membentuk Satuan Tugas Penanganan Kegiatan Usaha Tanpa Izin bersama otoritas, kementerian, lembaga. Saat ini terdiri dari 2 otoritas di sektor keuangan, Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan, 13 kementerian dan 6 lembaga negara. Banyak ya? Ya, jadi kita ada Kepolisian Negara, ada Kejaksaan, ada BIN, Badan Intelijen Negara, ada PPATK, ada Badan Siber dan Sandi Negara, ada Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Nah, jadi seluruh aktivitas keuangan ilegal akan berantas oleh si Satgas Pasti ini, Bu Rosma. Dengan cara itu seperti apa Bu? Dengan cara ada 2 cara. Ada 2 cara. Di sisi pencegahan, Satgas Pasti melakukan edukasi dan sosialisasi kepada seluruh pelaku usaha sektor keuangan, konsumen masyarakat tentang praktek kegiatan usaha tanpa izin, memberikan rekomendasi untuk menyusun produk hukum, memantau potensi terjadinya kegiatan usaha tanpa izin. Di sisi penanganan, kami Satgas Pasti melakukan inventarisasi kasus dugaan kegiatan usaha yang berpotensi merugikan masyarakat, menganalisis kasus dugaan, menghentikan atau menghambat maraknya kasus kegiatan usaha tanpa izin, melakukan pemeriksaan, klarifikasi, menelusuri bersama,
melaporkan dugaan kegiatan sektor keuangan tanpa izin kepada pihak berwenang. Jadi intinya kita berantas, kita hentikan bekerja sama dengan seluruh kementerian lembaga yang tadi. Baik. Jadi misalkan kita perlu nangkap, berarti kita kerjasama dengan polisi yang tangkap berdasarkan rekomendasi kita. Berdasarkan rekomendasi Satgas Pasti, mohon maaf. Berarti Satgas Pasti itu adalah bagian dari OJK. Kalau misalkan lembaga negara itu OJK-nya. Iya. Kalau Satgas Pasti itu program atau apa itu? Sebuah forum koordinasi bersama yang dibentuk oleh OJK berarti. Yang OJK sebagai inisiatornya. Oh, OJK sebagai inisiatornya. Iya. Nah, Bu, berbicara perizinan, tadi kan ilegal ya, Bu ya? Iya. Terus kalau yang masuk kriteria yang berizin tuh yang seperti apa, Bu? Kriteria berizin ini pertama modalnya harus cukup, pengurusnya harus Jelas, kita fit ya? and proper, lalu sudah melalui serangkaian tes gitu Bu, kita sudah pastikan sistemnya baik, kita sudah pastikan cukuplah untuk tata kelolanya ada sudah kita pastikan gitu. Saat ini sampai dengan Desember 2024 kita punya 97 pinjaman online yang sudah terdaftar di kita. Yang sudah berizin. Yang sudah berizin, yang sudah terdaftar, yang sudah melalui serangkaian analisis dan serangkaian review dari OJK. Itu jumlahnya banyak, Bu? 97 per Desember 2024. Per Desember 2024. Itu setiap tahunnya meningkat? Yes. Atau meningkat? Tergantung dari apakah pihak yang mendaftar di OJK itu lulus atau tidak. Bisa menurun juga kalau kita menemukan fakta bahwa perusahaan terdaftar ini tidak layak lagi untuk beroperasi. Berarti bisa meningkat, bisa menurun. Tergantung dari pihak yang mengajukan izin dan dan sebaik apa penyelenggara fintech online ini melakukan kegiatan operasionalnya. Jadi kalau memang nggak layak melakukan fraud, kita cabut izinnya. Berarti memang ada prosedur yang harus dilalui ya dalam hal ini. Baik, kemudian ketika berbicara pengelolaan keuangan nih Bu, kita kan tadi sudah berbicara apa itu OJK, kemudian berbicara maraknya kasus yang hari ini judi online atau pinjaman online ilegal gitu. Dan dalam hal ini tentu harus ada pengelolaan atau perencanaan keuangan yang baik gitu, sehingga hari ini kita tidak lagi terjerat oleh hal-hal yang ilegal seperti itu gitu. Apalagi kan kalau berbicara kebutuhan ya, mohon maaf, berbicara kebutuhan kita akan selalu butuh. Kita tidak munafik ya, kita akan selalu butuh. Yes. Dan segala sesuatu kalau nggak pakai uang nggak akan jalan, betul ya Bu ya? Kalau ke WC aja tuh harus bayar gitu ya Bu. 2.000 ya? 2.000 harus bayar, apalagi berbicara kebutuhan konsumsi tiap hari gitu kan. Nah, dalam hal ini tips untuk bisa mengelola keuangan yang baik itu saran dari Ibu lewat menabungkah atau lewat investasikah? Jadi pertama kita mulai dari mengidentifikasi apa yang kita konsumsi dulu Bu, ya kan? Kalau ternyata apa yang kita konsumsi saat ini berlebihan, bisa kita kurangi. Pengurangannya itu kita bisa sisihkan, kita tabung, ya kan? Investasi itu hanya bisa kita lakukan kalau uang kita lebih. Kalau uang kita lebih. Jadi kalau nggak lebih berarti tidak perlu berinvestasi. Kita menabung aja. Kita menabung aja. Nah, tapi kalau dari pendapatan kita itu konsumsi kita sudah lebih dari cukup, terus kemudian tabungan kita sudah ada, berarti kita bisa berinvestasi, ya kan? Jadi kita mulai dengan mengidentifikasi apa yang kita konsumsi. Kalau kita rasa dari hasil identifikasi itu berarti bisa yang tadinya aku misalkan kita ngopi 5 kali seminggu, kurangin lah ya kan? Mungkin kita bisa 1 kali aja cukup, bikin kopi aja di rumah, ya kan? Nggak usah ke kafe misalkan gitu. Yang biasanya kita beli kerudung sebulan 3 kali, ya kita kurangi misalkan. Itu kan konsumsi ya. Nah, itu kita, selisihnya kita tabung, ya kan? Kalau uang kita lebih, kita harus investasi. Kita harus merencanakan masa depan kita yang lebih baik juga. Nah, investasi ini
terkait investasi, ini ada yang saya mau cerita juga. Kita harus pastikan ketika uang kita berlebih, kita udah lebih dari cukup konsumsi kita, tabungan kita juga ada, kita saatnya berinvestasi. Nah, investasi ada 2 hal yang harus kita ingat, Bu. Investasi tersebut tuh harus legal dan harus logis. 2L. 2L, Legal dan logis. Legal tuh apa? Providernya resmi atau yang membutuhkannya itu terdaftar. ya. Dan berizin tentunya ya. Berizin dan terdaftar. Yang kedua logis, Bu. Logis itu apa ukurannya? Ukurannya itu return yang dia kasih atau yang dia janjikan itu tidak berlebihan. Batas lebihannya apa tuh? Gitu kan ya. Seperti tadi, kan instrumen investasi itu banyak ya. Ada saham, reksadana, obligasi. Nah, patokan kita ya Kayak yang tadi. kayak yang tadi. Jadi kalau ada orang yang menawarkan investasi lebih dari 30% setahun, kita harus sangat hati-hati untuk taruh uang kita di situ. Karena tidak masuk akal. Nggak masuk akal, Bro Rosma. Dia mau bayar dari mana gitu aja lah. Dia mau bayar dari mana? Dan segala sesuatu yang tidak sebanding return yang kita dapat dengan risikonya, itu berarti kita sedang berjudi. Ya kan, kita nggak bisa ukur risikonya. Jadi itu tadi, kita harus, kalau kita bicara investasi, kita harus ingat 2L, legal dan logis. Legal itu adalah dia harus berizin, logis itu returnnya itu atau apa yang kita dapatkan tidak berlebihan, dalam batas yang wajar. Batas wajarnya apa? Tadi tingkat deposito, tingkat pengembalian saham, tingkat pengembalian reksadana, dan sebagai instrumen lainnya. Baik. Nah, itu sudah menjawab ya pertanyaan yang tadinya mau saya pertanyakan nih. Transaksi yang aman tuh yang kayak gimana? Legal dan logis. Legal ya. dan logis. Itu jawabannya 2L. sederhana, tapi memang kadang-kala kita kurang teliti ya Bu ya, kurang teliti dan ya masuk ke ruang-ruang yang sebetulnya itu ya di luar daripada keharusan gitu sebetulnya. Nah, dalam hal ini ketika berbicara menabung dan investasi ini, kalau konsisten itu kan bisa kita latih ya. Tapi kalau gimana kita mau nabung gitu maksudnya, kalau misalkan kita nggak pegang, gimana kita mau investasi kalau misalkan kita sendiri nggak punya uang lebih. Nah itu gimana nih Bu? Berat ya? Berat kali nih. Pertanyaannya nih memang, berarti kan ujungnya kita harus mencoba mencari sumber income baru buat kita, ya kan? Ini memang harus PR kita bersama lah, ya kan. Dan tapi sebagai individu-individu, saya sih mendorong kita semua untuk tetap berusaha kreatif. Kita coba create sumber-sumber income baru bagi kita, Bu Rosma. Saya ngelihat anak-anak muda kita ini dan sangat kreatif, ya kan. Konten aja jadi sumber pendapatan. Ya dan kan? Itu bisa mengalahkan pekerjaan mereka yang bekerja tetap selama 30 hari. Saya yakin, Bu, gaji saya lebih kecil dibanding para konten kreator gitu kan. Itu satu. Jadi mari Bu, kita tidak tergantung dengan siapapun. Ya kan, saya mengajak anak-anak muda kita, Baraya ya tadi, Baraya Priangan TV untuk yuk kita create job di sekitar kita gitu. Tasikmalaya kan daerah yang terkenal dengan kerajinan, alamnya sangat indah gitu. Jadi mari kita create sumber-sumber pendapatan baru bagi kita. Apapun itu bentuknya, saya yakin kalau kita mau ada jalannya. Dan kita tidak terlalu mengandalkan kepada salah satu pihak gitu. Jadi memang berdiri di kaki sendiri ya. Adapun misalkan pendapatan kita sekian, kalau kita inovatif, kita kreatif, kita cari sesuatu yang bisa menjadi tambahan ya Bu. Untuk penghasilan, apalagi untuk generasi muda. Saya pernah baca Bu satu buku, judulnya itu Psikologi Money. Nah itu kalau dari covernya kan ada istilah don't judge book by cover. Jangan melihat sesuatu tuh dengan covernya saja gitu. Kalau melihat dari cover bukunya Psikologi Money, itu kayak berbicara tentang manajerial keuangan. Tapi jujur kalau ngobrol soal uang itu susah banget. Nah, jadi pengen nanya tips untuk anak muda khususnya nih dalam memanajerial keuangan. Sebelum kita berbicara jauh soal pinjol dan lain sebagainya. Ini kan kita harus dari hal terkecil dulu nih.
tips untuk bisa memanajerial keuangan supaya menjadi generasi muda yang bisa lebih memikirkan masa depan gitu. Jadi usianya memang masih muda, tapi pikirannya dewasa gitu untuk masa depan. Gimana tuh Bu kira-kira? Iya. Jadi ini pertanyaannya kayak jawabannya susah nih. Susah banget, Rosma juga nggak bisa jawab, makanya nanya. Yang pertama, bagaimana tips mengelola keuangan? Yang pertama itu tips mengelola keuangan ya. Kalau saya tuh selalu mencoba, saya orangnya suka rumus-rumus. Iya. Jadi saya asumsikan kita udah bekerja ya, anak-anak muda yang sudah bekerja gitu. Kita dapat pendapatan tetap, ya kan? Saya selalu coba bikin persamaan tuh Y sama dengan Wah, matematika nih. Jadi pendapatan sama dengan apa yang kita konsumsi, C apa yang kita saving, apa yang kita investasikan. Tadi kan kita udah tahu perbedaan antara investasi dan tabungan. Sekarang kita coba balik ke definisi konsumsi dan tabungan. Konsumsi itu kan apa-apa yang kita habiskan sekarang, ya kan. Lalu tabungan itu apa yang kita tunda konsumsinya, kita tundanya di masa depan. Jadi langkah pertama, Bu Rosma, saya mencoba untuk selalu membuat proporsi konsumsi saya itu nggak lebih dari 40% pendapatan saya. Berarti memang sudah ditarget, sekian pendapatan sekian, berarti pengeluaran sekian. Iya. Jadi pendapatan kita kan akan kita keluarin semua, ya kan. Yang penting kita harus sisakan untuk tabungan, untuk investasi. Nah, pertanyaannya sekarang, konsumsi kita berapa banyak agar kita bisa punya sisa untuk konsumsi dan investasi kita. Nah, jadi dan saya akan coba selalu mengupayakan konsumsi saya nggak lebih dari 40% pendapatan saya. Berarti memang harus ada keinginan tersendiri ya dari situ. Jangan sampai pengeluaran lebih besar daripada pemasukan. Itu apalagi kayak gitu. Gen Z ini kan apalagi anak muda ya. Iya. Gen Z ngopi itu nggak kerasa, kopi itu sekali 30.000 gitu kan. Iya, dan Gen Z, mari menjadi Gen Z yang lebih bertanggung jawab gitu. Saya pikir itu akan membentuk masa depan Indonesia yang lebih cerah gitu. Jadi jangan terprovokasi bahwa Gen Z itu masa depan mah nantilah gitu ya. Tapi mari dari sekarang kita aware bahwa pendapatan yang kita dapat hari ini nggak semuanya harus kita habiskan, nggak semua harus kita konsumsi. Jadi mari batasi konsumsi kita itu nggak lebih dari 40% pendapatan kita, dan sisanya kita tabung atau kita investasikan. Investasi kan nggak perlu banyak, Bu Rosma. Sekarang ada investasi emas, kita bisa cicil emas, atau kita bisa tabung emas. Ya kan? Kalau emas semakin bertambah waktu tuh semakin mahal ya? Insya Allah semakin naik nilainya, ya kan? Jadi saya nggak punya tips lain selain bilang, yuk kita sama-sama analisis ulang atau kita merenunglah malam inilah. Sebenarnya dari pendapatanku itu berapa sih yang aku konsumsi ya kita habiskan gitu, ya kan? Kalau misalnya udah ternyata 80% konsumsi. Ya kan berarti 20% lagi mau diapain nih gitu kan. Ditabung juga atau jangan-jangan 100% udah kita konsumsi, atau seperti Bu Rosma tadi bilang, Y kita lebih besar dari C tambah I tambah itu lebih besar dari Y kita. Itu dari mana kan gitu. Nah, jadi aku panggil adik boleh nggak? Tadi Bu itu kayak tua banget ya. Rosma baru lulus kuliah tahun kemarin. Adinda awak nih kayak Bu Rosma nih ya. Jadi gitu Dek Rosma. Jadi mari kita tanyakan ulang apa sih yang kita konsumsi itu. Saya tadi sangat suka dengan Dek Rosma bilang Dek Rosma baca buku. Saya rasa zaman sekarang tuh jarang anak muda seusia Dek Rosma ini baca buku gitu. Kalau zaman saya banyak bukunya gitu kan. Tapi saya mengajak nih baraya-baraya yang seusia Dek Rosma untuk mulai melihat buku, mempelajari, membaca, karena buku itu jendela menuju dunia yang lebih luas dan lebih bebas gitu ya. Betul. Karena kalau memang berbicara literasi itu
apalagi keuangan ya. Kalau berbicara literasi itu mau kita baca sebanyak apapun lewat TikTok, YouTube, audio, visual itu tidak akan sama ketika kita berkomunikasi dengan buku. Kerja otak tuh lebih apa ya? Lebih bekerja ketika memang kita membaca buku fisik dibandingkan kita lihat TikTok. Memang bagus literasi digital ya, ada kan literasi digital. Ini juga literasi keuangan. Perlu kita aware, tadi Ibu bilang juga kita perlu sadar juga di sini bagaimana pentingnya kita tadi untuk menabung. Apalagi sebagai Gen Z harus berbicara juga bagaimana kita bisa berinvestasi ke depan gitu. Meskipun misalkan penghasilannya baru pas-pasan, tapi di sana kita bisa tanamkan dulu tadi kebiasaan menabung, menyisihkan ya Bu ya. Kalau misalkan penghasilan katakanlah sekian, ya kita bisa lah sedikit-sedikit kurangi dulu ngopi seperti itu. Tapi dalam hal ini Rosma jadi pengen nanya lagi nih, Bu. Boleh Bu? Silakan. Pengen nanya lagi. Asal jangan yang susah-susah nih deh. Nah, gampang kayak ini. Bagaimana sih Bu menciptakan kemandirian ekonomi untuk Gen Z? Ngobrolin soal keuangan tuh pasti nggak akan lepas dari yang namanya ekonomi, penghasilan, pendapatan, kebutuhan, kepentingan itu pasti nggak akan lepas. Kemandirian ini maknanya apa dulu yang? Kemandirian untuk Gen Z minimal dia bisa apa ya istilahnya punya pendapatan sendiri. Kemudian dia juga tidak melibatkan orang lain dalam hidupnya, dalam artian kemandirian ekonomi secara finansial. Meskipun masih muda misalkan, tadi soalnya terpancing dengan Ibu ngobrol, sekarang tuh anak-anak muda tuh pada kreatif, udah pada jadi content creator. Tapi masalahnya yang menjadi masalah baru adalah ada juga yang malas gitu kan, punya handphone bagus, kualitasnya bagus, tapi ya dia malas gitu. Itu gimana sih Bu? Ya. Ini kalau ya saya coba dulu ya, bentar ya. Saya percaya sih soalnya Bu Melati ini seorang ibu ya, Baraya TV seorang ibu, dan hari ini saya dari Gen Z gitu ya, Gen Z ngobrol dengan seorang ibu perempuan yang sudah berpengalaman, apalagi sekarang sebagai kepala OJK, saya yakin secara manajemen keuangan beliau sangat luar biasa sekali ya kalau berbicara keuangan. Jadi kemandirian keuangan ya, bagaimana kita coba create dari sekitar kita untuk menghasilkan pendapatan. Teknologi ada di depan mata kita, content creator salah satu pilihan, ya kan. Tapi kan nggak semua orang di Rosma bisa ngomong di depan. Saya juga termasuk orang yang sangat sulit ngomong di depan video kayak gini. Tapi katanya orang di belakang tuh dia orang yang paling penting, Bu. Ya kan, sangat sulit. Jadi tapi content creator satu pilihan. Yang kedua mungkin agar bisa mandiri secara finansial itu kita bisa kalau punya keahlian menulis, skill ya berarti ya. Kita gunakan skill kita untuk menghasilkan sesuatu. Kalau saya dulu, saya jadi ingat nih, thank you. Nostalgia ya. Nostalgia nih. Waktu saya kuliah di STAN di Rosma. Waktu menjelang Ramadan, saya bersama beberapa rekan-rekan saya itu membuat es buah untuk kita jual kepada yang buka puasa. Oh, berarti jualan takjil ya? Jualan takjil. Dan hal-hal kecil. Marilah kita manfaatkan semua peluang yang ada di sekitar kita, supaya kita tidak tergantung pada pihak lain. Itu satu ya. Tapi untuk mengurangi rasa malas, nah ini memang harus dari tantangan dalam. Ya? Dari dalam. Iya. Dari dalam. Saya itu mencoba untuk memaksa untuk terus melakukan hal baik ketika tubuh saya bilang saya capek. Harus dipaksa. Hal baik itu harus dipaksa. Betul. Kita boleh, kalau kita capek kita istirahat, tapi hal baik ini tidak disukai oleh sisi lain dari diri kita. Kita harus paksa. Kita harus paksa. Nggak ada cara lain. Kalau untuk kebaikan kita harus paksa. Betul. Kita harus abaikan semua godaan-godaan untuk tidak bangun pagi hari ini. Saya termasuk salah satu yang religius ya. Saya menggunakan pendekatan religius untuk memotivasi diri saya. Jadi ada ajaran Nabi Muhammad SAW yang kalau bangun tidur itu kan ya Allah jadikan hari ini lebih baik dari hari kemarin, ya kan? Jadi kalau yang kemarin saya misalnya bangun jam 4, paling nggak hari ini saya bangun jam 4 juga gitu. Jadi tapi harus dipaksa Bu, harus dipaksa.
kalau kita nggak paksa nggak jalan. Satu lagi mungkin yang bisa kita mandiri secara finansial itu kita menjadi guru privat. Saya dulu mengajar juga privat. Sama kayak Rosma. Saya dulu di stan itu, mama saya kan di Medan, saya kan di stan itu kan Jakarta kan. Iya. Kadang-kadang kan uang kiriman nggak rutin juga Iya, kita uang terima. transferan kayak ini ya. Dulu susah lagi kan, Iya. zaman dulu. Nah, saya mengajar kelas waktu saya ngajar fisika dan matematika untuk anak SMP kelas 2. Itu membantu saya mandiri. Dapat pendapatan tambahan ya. Penghasilan bukan tambahan kalau menurut saya, penghasilan yang Pokok. akan men-top up transferan dari orang tua saya kan gitu ya. Terus kemudian dari situ alhamdulillah dapat pekerjaan, gaji tetap. Nah, satu lagi ya, konsep cukup ini harus kita punya juga konsep cukup. Karena kalau kita tidak hati-hati dengan konsep cukup, mau sampai batasan paling tinggi pun nggak ada batas secukupnya. Iya. Nah, jadi kita harus punya batasan konsep cukup sehingga kita bisa, itu tadi balik lagi deh, konsumsi ini yang harus kita review kembali. Berapa banyak dari pendapatan kita itu yang kita konsumsi sekarang. Iya. Nah, itu akan sangat mempengaruhi menurut saya. Iya. Ya, kalau bisa kita tunda, yang kita tunda itu kita tabung. Kalau kita bisa tunda lagi, mudah-mudahan bisa kita investasikan. Sehingga nanti ketika terjadi keadaan darurat, Nah, itu di situ ya bisa kita tabungan manfaatkan. kita bisa gunakan. Betul. Instead of kita menggunakan pinjaman Minta. pinjaman apapun yang mungkin ketika nanti harus kita bayar karena pendapatan kita tetap, kita kesulitan. Nah, ketika kesulitan, kita gali lubang lagi. Iya. Ya kan, untuk nutup lubang yang sama. Nah, itu yang mari kita putus rantai itu Betul. dengan mereview kembali apa sih yang kita konsumsi saat ini, seberapa banyak yang kita konsumsi saat ini. Dan mohon maaf lagi nih, izin nih agak religi lagi nih. Boleh. Semua di Al-Quran itu diciptakan berpasangan, jadi hidup mati, tinggi rendah. Kaya itu tidak pernah berpasangan dengan miskin. Kaya itu selalu berpasangan dengan cukup. Jadi sebenarnya dalam konsep rezeki mungkin kita cukup gitu. Jadi dan cukup ini di Rosma nggak kurang berarti kan gitu. Iya. Jadi tentunya saya dengan berkata seperti ini tidak menafikan bahwa ada yang kekurangan gitu ya. Tapi itu mungkin hal lain pembahasannya karena memang kita adalah kewajiban bagi yang mampu untuk membantu yang berkekurangan. Tapi bagi kita yang anak-anak muda ini itu tadi saya mengajak, yuk kita perhatikan apa yang kita konsumsi agar kita punya sisa untuk kita tabung dan kita investasikan. Ya, baik. Terima kasih. Dan rasa malas harus kita lawan, harus kita juang. Luar biasa sekali ya. Harus kita juang untuk mengalahkannya. Iya. Iya kan? Mau siapa lagi yang bisa ngalahin rasa malas itu kecuali kita sendiri? Karena memang itu ada di internal. Ada di internal kita. Dan seringkali kalau internal kita nggak kuat, kita memang mudah sekali terpengaruh dari hal-hal di luar sana yang mungkin tidak baik bagi kita. Kan nggak semua hal harus kita terima baik kan, kita harus punya filter juga. Bahwa mungkin yang tren itu nggak semuanya baik kan gitu dari Rosma. Baik, nah Berepengan TV luar biasa sekali yang barusan sudah disampaikan oleh Bu Melati tentang Gen Z ya, apalagi soal bijak berbicara keuangan, kemudian bagaimana hari ini Gen Z bisa mandiri secara finansial. Karena dalam hal ini saya jadi ingat ketika Ibu ngobrolin soal internal diri, ada satu buku yang pernah saya baca, buku Dikotomi Kendali, ada dua hal di sana yang menjadi benang merah adalah pertama, ada hal yang bisa kita kendalikan. Yang kedua, ada hal yang tidak bisa kita kendalikan. Hal yang bisa kita kendalikan tadi yang Ibu bicarakan tuh daging semua, itu memang betul. Kalau yang di internal diri yang bisa kendali kita sendiri gitu. Kalau yang di luar, kayak yang tadi, obrolan orang, sesuatu yang menjadi tantangan itu di luar kendali. Tapi kita bisa kendali sesuatu yang ada di internal diri. Termasuk jangan khawatir nih Berepengan TV, soal rezeki itu sudah diatur ya Bu.
yang semuanya tuh sudah tertakar dan tidak akan tertukar ya Bu ya, Yes. segala sesuatunya. Termasuk tadi berbicara rezeki, kemudian bagaimana hari ini kita bisa lebih memanfaatkan peluang gitu untuk bisa melawan apa yang menjadi tantangan. Termasuk tadi kisah inspiratif dari Bu Melati juga ketika beliau di zaman kuliah itu sebenarnya inspirasi juga untuk anak muda yang sebetulnya memang sudah banyak juga, cuman kadangkala perlu ada contoh dulu. Kalau anak muda tuh perlu ada contoh dulu. Udah ada contoh dia baru niru gitu. Dia baru mau gitu. Karena memang betul tadi dikatakan kalau yang trending tuh nggak selalu positif gitu. Jadi di sini ada sekali banyak harapan ya Bu dalam pembicaraan yang tadi, termasuk kalau kita singgung tadi soal investasi. Saya tadi sempat baca di materi tentang OJK. Disampaikan juga bahwa investasi bodong pasti bohong. Pasti bohong. Betul ya Bu? Pasti bohong. Investasi bodong pasti bohong. Kemudian investasi ilegal pasti fatal. Betul ya Bu? Betul. Itu tagline Ya. Itu tagline. Investasi bodong pasti bohong, investasi ilegal pasti fatal. Pasti fatal. Kita harus ingat ke sana. Dan tadi yang harus kita ingat Baraya, pertama logis, kedua legal. 2L kalau kata Bu Melati ini. Dan 2L. sayang sekali kalau Baraya Preventif nggak nonton sampai akhir, ini daging semua. Ya Bu ya? Yes. Terakhir Bu, sebagai penutup boleh disampaikan untuk Baraya Preventif sekalian atau masyarakat preventif muda juga. Barangkali ada yang mau disampaikan sama Ibu, mangga boleh. Ya, baik. Makasih De Rosma. Saya sedikit tentang yang dikendalikan tidak dikendalikan ya. Terima kasih mengingatkan tentang hal tersebut. Jadi memang mari kita berfokus pada apa yang bisa kita kendalikan. Yang kita kendalikan itu pikiran kita, Betul. ucapan kita, tindakan kita. Pilih respon yang membawa kebaikan bagi diri kita, dan dengan membawa kebaikan bagi diri kita pasti akan membawa kebaikan bagi yang lain. Terkait dengan investasi ilegal, sekali lagi Baraya, siapapun di luar sana yang menawarkan return atau return itu ya, keuntungan Iya, yang besar, yang lebih dari 30% setahun, itu udah pasti bohong. dengan itu pasti berbagai bodong. iming-iming ya. Dengan berbagai iming-iming, member get member, semua iming-iming yang melenakan hati, itu insya Allah bohong, gitu kan? Investasi, dan itu disebut dengan investasi bodong, dan investasi bodong pasti bohong. Betul. Dan kemudian yang kedua, kalaupun kita terpaksa meminjam, gunakan pinjaman online yang terdaftar di OJK, Yang berizin ya. yang berizin. Kalaupun nanti Baraya, nauzubillah min dzalik, terkena investasi bodong, langsung laporkan ke Satgas Pasti. Nanti mungkin kita punya kontaknya ya. Nanti kita sajikan di akhir acara mungkin gitu ya, Boleh. Ya. Laporkan ke Satgas Pasti. Lalu jangan sungkan-sungkan juga para Baraya untuk main ke kantor kita Di mana Bu? di HZ Mustafa Patokannya 339A. Dekat Asia Plaza ya? Di depan Asia Plaza. Depan Asia Plaza. Jadi abis Baraya mungkin kongko, kalau mau main ke OJK, mau sekedar ketemu saya misalkan, atau kita Sharing ya Bu ya? sharing, atau kita berbicara atau sharing apapun, silahkan gitu ya. Terbuka ya Bu ya? Terbuka. Atau mau ketemu para pengawas kita untuk kira-kira deposito yang baik di BPR ini yang mana ya misalkan gitu ya, atau itu kita datang aja, kita terbuka. Mungkin empat pesan itu ya tadi ya. Jadi Iya, satu, boleh. investasi yang sangat menjanjikan keuntungan tinggi udah pasti bodong. Kalau berinvestasi 2L, legal dan logis. Kalau meminjam pun gunakan pinjaman online yang terdaftar, dan sebelum meminjam pastikan sesuai kebutuhan, sesuai kemampuan bayar. Gunakan untuk yang produktif. Yang keempat, kalau terjadi investasi ilegal, laporkan ke Satgas Pasti. Kalau ditawari pinjaman online ilegal, laporkan ke Satgas Pasti. Kalau ada penagihan yang tidak beretika, laporkan ke Satgas Pasti. Jadi yang saya pengen garis bawahi di pesan keempat ini, ada apa-apa yang sifatnya aktivitas keuangan ilegal, hubungi Satgas Pasti. Lalu yang kelima, mainlah ke OJK Tasikmalaya untuk mungkin mendapatkan hal lebih banyak lagi tentang saham,
tentang deposito, atau teman-teman sekedar pengen tahu ada berapa BPR sih di Priangan Timur, belum tahu kan? Iya. Nanti kita simpan untuk sharing ya. berikutnya di Rosma ya. Baik. Dari sini saya jadi menyimpulkan Satgas pasti bisa. Insya Allah. Baik. Nah, nggak kerasa ya Barai Priangan TV, hari ini kita sudah banyak berbincang dengan Bu Melati. Kalau nggak lewat podcast Priangan TV, kayaknya saya nggak akan ngobrol deh Bu sama Ibu. Sayanya ngapain juga saya ke OJK kan Bu. Oh, gitu. Soalnya dengar OJK Otoritas Jasa Keuangan takut banget Bu. Gitu ya? Iya, ngeri banget. Kalau sekarang udah namanya. mudah-mudahan udah nggak Nah, takut kalau lagi. sekarang udah ketemu nih, dan dari Priangan TV ini juga, dari podcast ini juga kita jadi tahu bahwa Bu Melati ini sebagai kepala OJK di Tasikmalaya. Termasuk tadi sudah disampaikan banyak sekali informasi yang menarik dan informatif, bahwa jika dari Barai Priangan TV ini mau sharing ya Bu, boleh terbuka bisa langsung datang ke kantor OJK Tasikmalaya yang berada tepat di seberang Asia Plaza ya Bu ya. Dan sebagai generasi muda, kita tadi sudah disampaikan harus lebih bijak juga, bisa banyak belajar ya dari kasus-kasus yang ada untuk bisa menjadikan itu sebagai sebuah pelajaran. Nah, mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Terima kasih Bu Melati atas kehadirannya, Masya Allah. Hari ini kita jadi bertemu lewat Priangan TV ya Bu ya. Dan Baraya juga bisa menyaksikan lewat online nanti di rumah. Jadi tahu nih Bu Melati sudah memberikan informasi yang sangat luar biasa sekali dari tadi. Tentunya untuk kedepannya nanti mudah-mudahan kita bisa ngobrol lagi Bu ya. Bisa ngobrol lagi, diskusi lagi dengan pembahasan yang sangat menarik dan informatif tentunya. Dan jangan lupa tetap pantengin kanal kita di website kabarpriangan.com. Jangan lupa juga untuk nonton ya dari awal sampai akhir di YouTube Priangan TV, termasuk di berbagai portal dan media sosial Priangan TV. Kalau di OJK ada Bu media sosialnya banyak ya Bu ya? Instagram, TikTok ada Instagram, TikTok ada ya? TikTok di kita TikTok belum ada. Tapi kita punya Instagram. Oke, berarti nanti bisa di-follow juga nih Instagram OJK untuk bisa menemukan informasi yang mungkin itu juga bisa menjadi salah satu yang dibutuhkan ya Bu ya, oleh masyarakat Tasikmalaya khususnya. Dan tanpa mengurangi rasa hormat ya Bu, karena memang udah agak kerasa banget ya Bu ya waktunya. Terima kasih atas kesediaannya, dan Barai Priangan TV juga nonton sampai akhir ya Bu. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Dan tentunya untuk menemukan informasi menarik lainnya, tunggu di episode berikutnya. Siapa tahu nanti kita bisa bertemu lagi ya Bu. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Saya Rosmayanti pamit undur diri. Nun wal qalami wa mayasturun wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Cakupan jenis-jenis penipuan yang akan ditangani oleh IASJ. Pertama, penipuan transaksi belanja atau jual beli online. 2, investasi ilegal. 3, pinjaman online ilegal. Keempat, penipuan mengaku pihak lain atau fake call. Kelima, penipuan penawaran kerja. Keenam, penipuan melalui media sosial. Ketujuh, penipuan mendapatkan hadiah. Kedelapan, phishing. Kesembilan, skimming. 10. SIM card atau takeover. 11. Care traffic. 12. Hipnotis. 13. Truk palsu. 14. Call center palsu. 15. Love scam. 16. APK atau Android Package Kit via WhatsApp. 17. Social engineering. 18. Penipuan terkait keuangan lainnya.